Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mengin jalan-jalan. Bab 87 Aku Kalah. Henry melihat tangan Tuan Wang yang memegang resep mulai bergetar. Tersenyum tipis, mengambil resep Tuan Wang di atas meja dan mengembalikannya. Guang Yang Hui, yang duduk di bangku wasit, melihat Henry juga menulis resep, dan wajahnya menunjukkan rasa jijik yang mendalam. Jangan percaya sama sekali. Tuan Wang menenangkan diri dan menyerahkan resep tersebut kepada Gu Leseng yang duduk di tengah. Ketika Gu Leseng melihat kedua resep tersebut, dia langsung tahu mana yang ditulis oleh Wang Lao dan mana yang ditulis oleh Henry. 4 orang lainnya mengambil alih dan melihat resep di atasnya, dan mereka juga tercengang. Menghadapi dua resep ini, mereka tidak tahu bagaimana harus memutuskan. Obstruksi kelembaban menyebabkan stagnasi darah, dan penyumbatan kelembaban dahak secara langsung akan meningkatkan konsentrasi darah, sehingga meningkatkan beban pada jantung dan mempengaruhi kemampuan transfusi darah jantung. Dia menderita diare yang menyakitkan dan jelas kekurangan limpa. Resep ini dapat mengangkut limpa dan memperkuat ginjal, dan juga dapat memblokir kelembapan dahak sebagai kunci inti pengobatan. Saya setuju dengan resep ini, kata Henry dengan tenang. Awalnya, mereka berlima mengira Henry baru saja menuliskannya secara acak. Tetapi sekarang setelah mereka mendengar analisis patologis Henry dan berpikir bahwa dia bahkan telah menuliskan metode pengobatan lanjutan setelah 7 hari, mata mereka berubah ketika melihatnya di Henry, dan kesombongan di hati mereka lenyap. Oke, sangat bagus. Tuan Wang lebih berpikiran terbuka dan memimpin dengan bertepuk tangan. Setuju dengan analisis patologis Henry. Teman-teman lama, saya ingin menyelesaikan permainan ini sebagai hasil imbang dan memulai kembali. Tuan Wang tahu bahwa jika Henry mengambil tindakan terlebih dahulu, Henry pasti bisa menyembuhkannya. Tapi dia juga tahu cara pengkondisian untuk konsultasi lanjutan dalam seminggu. Dia hanya tidak menuliskannya, jadi tidak bisa dikatakan kalah, hanya bisa dianggap seri. Tuan Wang, peraturan telah ditetapkan. Jika saya kalah, saya kalah. Henry menggelengkan kepalanya dan menolak. Meskipun kelima wasit Gu Leseng dikejutkan oleh Henry, mereka tetap mengangguk setuju dengan pernyataan Henry ketika mereka memikirkan betapa mulianya merek Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang. Tuan Wang akhirnya menerima kemenangan itu dengan sangat malu. Ketika Gu Leseng mengumumkan kemenangan Wang Lao, banyak orang yang berada jauh dari gudang dan tidak mengetahui hasil spesifik dari permainan tersebut menjadi bersemangat, bahkan bertepuk tangan dan merayakannya. Terutama mereka yang telah menekan kemenangan Wang Lao, dan bahkan mengirimkannya tsunami. Banyak teriakan seperti itu dari penonton. Tentu saja, orang yang paling bahagia adalah Wawan Dermawan. Jika Tuan Wang kalah dan merek keluarga Wang dicabut, dia tidak hanya akan menjadi pendosa keluarga Wang, tetapi juga menjadi lelucon abadi. Sebaliknya, karyawan Kili Group menundukkan kepala, ekspresi mereka mulai terlihat jelek, dan mata mereka menjadi rumit. Meskipun Maryam sama-sama bingung dan gugup, sebagai ketua, dia harus tenang dan tenang, sehingga wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Terutama ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Henry pagi ini. Percayalah, saya tidak salah.
hatinya tiba-tiba menjadi tenang dan dia merasa sedikit lebih percaya diri. "Tuan Wang, silakan pilih pasien kedua." Henry tersenyum lagi dan memberi isyarat mengundang. Pada saat ini, Wang menyadari bahwa dia semakin tidak dapat memahami Henry. Karena dia tidak dapat memahaminya, dia memutuskan untuk tidak melihat atau memikirkannya, tetapi menyelesaikan apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu dan melihat kejutan seperti apa yang akan diberikan Henry padanya pada akhirnya. Wang memilih seorang pasien dengan kelumpuhan wajah kiri dari 9 orang yang tersisa dan menggunakan akupuntur memutar jiulukin multi jarum untuk menyembuhkannya dengan mudah. Henry sekali lagi mengumumkan bahwa dia akan mengaku kalah, dan orang-orang yang ingin membeli kerugian Henry pun mulai mendidih. Ada tepuk tangan meriah di tempat kejadian. Tepuk tangan ini bukan hanya penegasan atas operasi di tempat yang dilakukan Tuan Wang untuk menyelamatkan pasien, tetapi juga ucapan selamat yang pantas kepada Tuan Wang atas kemenangannya. Jika Wang Lao masih merasa malu saat memenangkan game pertama, kemenangan ini membuatnya merasa nyaman, bahkan mengapresiasi tepuk tangan. Bahkan Gu Leseng dan orang lain di dekatnya bertepuk tangan. Mereka sangat terkejut dengan keterampilan medis teman lama mereka, dan mereka bahkan lebih bahagia atas kemenangannya. Jika bukan karena kehadiran Mariam di tempat kejadian, karyawan Kili Group pasti sudah lama melarikan diri. Duduk di kursi, mereka merasa seperti sedang duduk di atas jarum. Mereka semakin tertekan ketika mendengar sorak-sorai dan teriakan para pemandu sorak di Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang. Leni memandang Henry dengan tatapan yang lebih dingin. Dia terlihat sangat glamor sebelum naik ke panggung. Mariam juga tercengang. Obat apa yang dijual di labu Henry? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas sangat ahli dalam bidang kedokteran, tetapi dia menghasilkan hampir 200 juta ribu di resepsi. Zhao Aqiang dan Rani tercengang ketika mereka duduk di meja VIP. Apakah bosnya meminum obat yang salah hari ini? Rani bahkan menyesal datang. Dia merasa Henry sengaja kalah, dan dia merasa sedikit kecewa di hatinya. Ketika saya memikirkannya, saya menyusahkan Zhao Aqiang untuk Mariam untuk datang ke sini. Orang yang paling menyedihkan adalah Guan Bitong. Awalnya dia berharap menggunakan hari ini untuk membersihkan namanya, tapi sekarang dia telah benar-benar kehilangan tangki tintanya dan menjadi hitam seluruhnya. Sutrisno duduk di kursi, menatap Henry sepanjang waktu. Dia memperhatikan perubahan di wajah Henry sekarang, keringat di dahinya, dan kelelahan di matanya. Pasti ada sesuatu yang salah. Tuan Wang, saya ingin melanjutkan game ketiga. Saya ingin tahu apakah Anda mengizinkannya. Henry tiba-tiba berbicara perlahan. Semua orang di tempat kejadian tercengang dengan kata-kata ini, dan memandang Henry dan Wang dengan bingung. Ketika Wang mendengar bahwa Henry ingin melanjutkan, dia terkejut sejenak, dan kemudian tersenyum, mengetahui bahwa kejutan akan datang. Sebagai seorang praktisi pengobatan Jawa kuno, ia berharap generasi muda yang berprestasi akan terus mempromosikan pengobatan Jawa. Sebagai pesaing, ia berharap bisa melihat kekuatan lawan yang sebenarnya. Sekarang kedua hal ini adalah yang paling mendesak baginya. Henry adalah sebuah misteri di matanya.
Ia selalu merasa bahwa Henry memiliki rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya, terutama dalam keterampilan medisnya. Ia sudah pasti tidak kalah dengan dirinya. Namun ia selalu menoleransi hal tersebut dan menolak untuk mengambil tindakan sangat aneh. 5. Juri Gule Seng kini telah memutuskan bahwa Tuan Wang menang, dan merek Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang tetap dipertahankan. Mereka juga berharap untuk melihat keterampilan medis Henry, sehingga mata mereka penuh dengan keinginan. Sebagian besar penonton tidak sabar dan bahkan ingin membalikan peluang kemenangan. Ketika karyawan grup Kili mendengar bahwa Henry mengatakan bahwa mereka ingin melanjutkan, mata mereka dipenuhi dengan secercah harapan terakhir, berharap mereka tidak kecewa lagi. Henry, apakah kamu benar-benar bodoh atau kamu berpura-pura bodoh? Sungguh tak tahu malu, kamu tetap harus bertanding meski sudah menyerah. Kamu mengalahkanku hari itu hanya dengan mengandalkan trik-trik kecil. Apalagi saat kamu membawa karyawan dari perusahaan Anda sendiri berbohong kepada saya. Sungguh sangat tidak tahu malu. Wawan Dermawan mulai berteriak dari bawah. Dia adalah orang yang paling bahagia mendengar Henry mengaku kalah. Dia bahkan melompat. Kesalahan yang dia lakukan akhirnya ditebus oleh kakeknya. Diam, saat Wawan Dermawan membuat ludahnya beterbangan kemana-mana, Wang tiba-tiba berteriak dan berhenti. Kakek, Wawan Dermawan masih ingin berbicara. Tetapi Tuan Wang sudah melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Tiba-tiba terjadi kekacauan di luar, disusul teriakan minta tolong dari seorang wanita. Bab 88 Selingan. Tuan Wang tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan melihat ke arah suara. Lalu saya melihat sekelompok orang berlari membawa seorang pria berlumuran darah. Polisi hanya ingin menghentikannya, tapi Wang menghentikannya dengan keras. Ketika mereka membawa pasien ke gudang nomor 1, wanita yang meminta bantuan tiba-tiba berlutut di depan Wang dan memohon dengan keras, "Tuan Wang, suami saya jatuh dari gedung di lokasi pembangunan dan tubuhnya hancur, tertusuk batang baja. Tolong selamatkan dia." Setelah wanita itu selesai berbicara, dia mulai bersujud kepada Tuan Wang. Tuan Wang dengan cepat membantu wanita itu berdiri dan mendekati pria yang terluka itu. Batang baja keluar dari punggung dan dada dan tertinggal di tubuh. Darah muncrat, wajah pasien pucat, dan dia sudah sekarat. Wang menatap pasien selama lebih dari 10 detik, meletakkan tangannya di mulut pasien, dan akhirnya menggelengkan kepalanya, merasa tidak berdaya. Kelima Gule Seng juga bergegas maju dan meletakkan tangan mereka untuk memeriksa. Namun pada akhirnya mereka juga menggelengkan kepala tanpa daya. Perempuan dan pekerja lainnya menjadi putus asa. "Kamu menyebar, biarkan udara bersirkulasi lebih cepat, dan aku akan menanganinya." Henry, yang dari tadi diam, tiba-tiba mengeluarkan suara di belakangnya. Teriakan Henry seperti guntur, langsung meledak di antara kerumunan, dan mata semua orang tertuju padanya. Dia membual lagi, "6 ahli pengobatan Jawa tidak mampu menyembuhkan saya. Bukankah dia mencoba memamerkan kemampuannya? Begitu dia memulai, dia mungkin akan selesai lebih cepat." Mendengar bahwa Henry akan melakukan perawatan medis, penonton terbangun dari keterkejutannya dan mulai menasihati wanita tersebut untuk menolak.
Henry tidak peduli dengan kata-kata orang lain dan sudah berjalan mendekat. Tidak, kamu tidak perlu mengobatinya. Ketika wanita itu melihat Henry hendak mengambil tindakan, dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Ketika Henry melihat bahwa para wanita itu benar-benar mempercayai apa yang mereka katakan, dia tertegun sejenak, lalu tersenyum. Jika kamu ingin mati, apa hubungannya denganku? Setelah mengatakan itu, dia duduk kembali di kursinya. Tuan Wang dan yang lainnya tidak menyangka bahwa wanita akan benar-benar menghentikan mereka. Memikirkan misteri Henry, mereka buru-buru melangkah maju dan berkata, "Teman kecil Henry, jangan seperti mereka. Menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun sebuah kehidupan." Pagoda 7 tingkat. Selain itu, tugas kita sebagai dokter adalah menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Maaf, saya tidak bisa menyelamatkanmu. Henry menutup matanya setelah selesai berbicara. Adegan yang semula berisik menjadi sunyi ketika 6 ahli pengobatan tradisional Jawa memohon kepada Henry untuk mengambil tindakan. Wanita itu juga tercengang saat ini. "Henry, tolong lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan pekerja yang terluka ini." Pada suatu saat, Mang Dede datang ke gudang nomor 1 dan memohon dengan sangat sopan. "Siapa kamu?" Aku bilang aku tidak akan menyelamatkannya. Apa kamu tidak dengar? Henry memelototi Mang Dede dan berkata dengan sangat tidak senang. Adegan kali ini benar-benar sunyi. Siapa dia? Dia adalah pejabat orang tua terbesar di kota Bandung dan roti dan mentega bagi masyarakat kota Bandung. Sekarang dia diabaikan dan bahkan didukung oleh Henry. Mang Dede menarik napas panjang, menahan amarah di hatinya, dan berkata sambil tersenyum, "Saya Mang Dede, Sekretaris Komite Partai Kota Bandung. Dan saya mohon Anda merawat pasien ini." Sebagai sekretaris komite partai kota, Mang Dede berdedikasi untuk melayani rakyat. Ketika melihat para pekerja yang terluka, dia langsung merasa patah hati dan bergegas, bahkan merendahkan tubuhnya untuk memohon. Itu tidak ada hubungannya dengan siapa yang kucintai. Henry marah atas penolakan wanita itu tadi. Mang Dede tersipu dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Melihat ke kejauhan, tidak ada bayangan ambulans, bahkan suaranya pun tidak terdengar. "Henry, berhentilah membuat masalah dan selamatkan pekerja ini secepatnya." Maryam tiba di gudang nomor 1 pada waktu yang tidak diketahui dan memerintahkan. "Aku dihadapkan pada perintah Maryam." Henry ragu-ragu dan menolak. "Benarkah?" Maryam bertanya dengan sedikit kelicikan di matanya. "Ini benar-benar tidak dapat disembuhkan." Henry kembali tenang dan menolak begitu saja. "Jika Anda tidak sembuh, saya akan memotong gaji Anda selama 50 tahun ke depan dan meminta Anda menjual diri Anda sepenuhnya ke perusahaan." Maryam berkata sambil menyeringai. Jika kamu mentraktirku, aku menjanjikan sesuatu padamu." Maryam melihat keraguan Henry dan dengan cepat berkata saat setrika masih panas. "Jangan menyesalinya." Henry senang ketika dia mendengar bahwa dia telah menjanjikan sesuatu pada dirinya sendiri, lalu berdiri dan bertanya. "Tidak ada penyesalan." Maryam menyetujuinya dengan sederhana. Buat kesepakatan. Begitu dia selesai berbicara, Henry sudah memiliki sederet jarum perak di tangannya. Ketika Wang,
Mang Dede dan yang lainnya mendengar bahwa Henry setuju untuk menyelamatkan orang. Mereka memandang Maryam dengan mata bersyukur. Wanita itu bahkan ingin berlutut untuk berterima kasih kepada Maryam, tapi dia menolak. Maryam merasa lebih gugup di dalam hatinya. Dia tidak tahu permintaan apa yang akan dibuat orang ini. Henry memegang ujung jarum dengan kedua tangan dan menusuk beberapa titik akupuntur di sekitar dada pekerja yang terluka. Setelah jarum perak masuk ke dalam tubuh, Henry terlihat menggerakkan ekor jarum, bergerak masuk dan keluar dengan cepat. Lalu dengan cepat dimasukkan ke titik akupuntur lainnya. Sebuah pemandangan ajaib terjadi. Pekerja yang terluka yang baru saja mengalami pendarahan berhenti mengeluarkan darahnya. Melihat adegan ini, Wang dan yang lainnya diam-diam memuji keterampilan akupuntur Henry. Tidak heran Wawan Dermawan kalah telak terakhir kali. Henry menghentikan akupuntur dan merasakan denyut nadi pekerja yang terluka, yang menurutnya lemah. Dia membuka mata pekerja yang terluka itu dengan tangannya dan menemukan bahwa matanya merah dan sudut mulutnya berdarah. Dia mengambil pil lain dari tangannya, membuka mulut pekerja yang terluka itu, memasukkannya dengan lembut, dan menutup mulutnya. "Saya membutuhkan alat bedah." Henry mengangkat kepalanya dan berkata kepada Tuan Wang. "Wawan Dermawan, cepat ambil instrumen bedahnya, dan segera datang untuk membantu teman kecil Henry." Tuan Wang langsung memerintahkan Wawan Dermawan di antara penonton. Meskipun Wawan Dermawan enggan, dia bergerak cepat dan berlari menuju Balai Pengobatan Jawa. Dan 3 bawahan yang mengenakan jas putih segera muncul di samping Henry. Ketika mereka mendengar bahwa Henry akan menjalani operasi, penonton di tempat kejadian berseru, "Operasi pengobatan Jawa, ini jelas pertama kalinya saya mendengarnya, dan ini dilakukan di lokasi. Apakah reputasi orang ini akan meroket?" Namun, ketika melihat ketenangan Henry, semua orang perlahan menerima bahwa ini adalah kebenaran. Wajah para karyawan Kili Group yang duduk di kursi pemandu sorak penuh semangat dan hasrat. Bahkan tangan mereka yang bersemangat mengepal. Mereka berharap bisa menyaksikan keajaiban, dan mereka harus menyaksikan keajaiban. Wawan Dermawan bergerak sangat cepat. Dia telah menyiapkan semua pisau bedah, obat-obatan, dan pembalut, dan dia berdiri di sampingnya siap membantu. 3 orang berjas putih lainnya sudah mulai bekerja sama. Adegan itu begitu sunyi bahkan membuat orang merasa tertekan. Semua orang memperhatikan setiap gerakan Henry dengan penuh konsentrasi. Takut mereka akan kehilangan kegembiraan jika mereka berkedip. Henry mengeluarkan pil kecil dari kotak obat, membuka mulut pekerja yang terluka, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah sekitar 5 menit, ketika obat mulai bekerja, dia mulai bergerak dan mengeluarkan beberapa jarum perak lagi. Masukkan ke titik-titik kunci akupuntur di tubuh pekerja yang terluka. Bersambung.